Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika A akan membawakan presentasi dari salah satu materi pada mata kuliah filsafat ilmu, yaitu sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Hans Franklin Baharudin Wewengkang. Yang kedua, Muhammad Alfiransyah Taufik. Dan yang ketiga, Syafriandi Kudo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja kepada pembawaan materi. Perkembangan ilmu statistika terjadi bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Data statistik telah digunakan oleh bangsa-bangsa Mesopotamia, Mesir, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Pada masa Yunani kuno, ilmu statistika telah digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Aristoteles menggunakan statistika untuk menjelaskan data tentang keadaan 158 negara. Pada sekitar tahun 1645, Chevalier de Mer mengajukan beberapa permasalahan mengenai judi kepada ahli matematika Prancis, Blaise Pascal dan Descartes. Pascal yang merupakan seorang jenius dalam bidang matematika tertarik dengan permasalahan yang berlatar belakang teori ini dan kemudian mengadakan korespondensi dengan ahli matematika Prancis lainnya, yaitu Pierre de Fermat, dan keduanya mengembangkan cikal bakal teori peluang. Pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada abad ke-17 Masehi, statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmatika politik. Istilah statistika ini kemudian dikemukakan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Aschenwald. Kemudian pada abad ke-18 dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland. Perkembangan statistika dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap didasarkan pada tokoh-tokoh yang mengembangkan statistika, yaitu yang pertama merupakan masa statistika awal, yang diawali dengan ilmuwan Gottfried Aschenwald. Gottfried Aschenwald lahir di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia pada tanggal 20 Oktober 1719. Ia kuliah di Universitas Leipzig. Pada tahun yang sama ia pergi ke Marburg untuk bekerja sebagai asisten profesor luar biasa di bidang filsafat. Ia juga dianugerahi gelar yang sama namun dalam bidang yang berbeda, sebagai profesor luar biasa bidang hukum juga oleh universitas yang sama pada tahun 1753. Pada tahun 1765, Aschenwald menjadi court counselor dari Hanover. Ia menjadi terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa Saat Ini, pada tahun 1749. Dalam karyanya ini, dia memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangannya. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Dalam bukunya tersebut, ia menggunakan istilah statistik yang mengandung arti suatu deskripsi komprehensif dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Jadi pada waktu itu, statistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses analisis data kenegaraan. Atas dasarnya ini, para ekonom Jerman memberi dia julukan Bapak Statistika. Kemudian, ilmuwan yang kedua yaitu Sir John Sinclair. Sir John Sinclair lahir pada tanggal 10 Mei 1754 di Trousseau Castle, Trousseau, Caithness. Sir John merupakan anak tertua dari George Sinclair dari Ulster yang merupakan keluarga Earls of Caithness. Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Glasgow dan Trinity College, Oxford, dia diterima di Fakultas Advokat di Skotlandia dan dipanggil ke English Bar, yaitu semacam badan pelayanan hukum. Namun ia tidak pernah bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1780, ia terpilih menjadi ke British House of Commons untuk konstituen Caithness dan mewakili beberapa konstituen di Inggris.
Karirnya dalam bidang politik terus menanjak sampai pada tahun 1811. Pada tahun tersebut, ia kembali ke Edinburgh untuk memperbaiki produksi wool di sana. Tidak hanya itu, ia juga berperan dalam pendirian Dewan Pertanian dan menjadi presiden yang pertama. Ia pun kemudian mendapat julukan Agricultural Surgeon. Minatnya dalam bidang pertanian sangatlah besar. Karyanya yang paling fenomenal adalah Statistical Account of Scotland, yang memberikan informasi tentang pertanian dan industri terkait, catatan tentang sejarah alam dan statistik populasi. Bukunya, yang juga dikenal dengan Old Statistical Account, tersebut terdiri dari 21 volume dan diterbitkan dalam rentang waktu 1791 sampai 1799. Dalam bukunya tersebut, ia memperkenalkan istilah baru, yakni statistics, yang ia dengar ketika berkunjung ke Jerman. Pada volume 20 halaman 13, Sir John Sinclair menulis, "Many people were at first surprised at my using the word statistical and statistics, as it was supposed that some in our own language might have expressed the same meaning. But in the course of a very extensive tour through the northern parts of Europe, which I happened to take in 1786, I found that in Germany they were engaged in a species of political enquiry, to which they had given the name statistics. And though I apply a different meaning to that word, for by statistical is meant in Germany an enquiry for the purposes of ascertaining the political strength of a country, or questions respecting matters of state, whereas the idea I annex to the term is an inquiry into the state of a country, for the purpose of ascertaining the quantum of happiness enjoyed by its inhabitants and the means of its future improvement. But as I thought that a new word might attract more public attention, I resolved on adopting it, and I hope it is now completely naturalized and incorporated with our own language." Dari tulisannya tersebut, Sir John Sinclair mengadopsi kata statistik yang dia ketahui ketika melakukan perjalanan ke Jerman. Namun terdapat perbedaan antara keduanya. Di Jerman istilah itu merujuk pada suatu metode yang digunakan dalam hal politik dan kenegaraan, seperti misalnya untuk mengukur kekuatan politik dan menganalisis data-data kenegaraan. Sir John Sinclair menggunakan istilah ini sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Pada tahun 1834, Statistical Society of London dibentuk, yang sekarang bernama Royal Statistical Society. Ketika itu ia adalah anggota tertua, yakni berusia 80 tahun. Kemudian ilmuwan berikutnya yaitu Abraham de Moivre. Kontribusinya yaitu mengembangkan teori galat atau kekeliruan, atau theory of error. Kemudian ilmuwan selanjutnya itu Thomas Simpson. Pada tahun 1757, ia menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang banyak. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Pierre-Simon de Laplace mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Kemudian selanjutnya yaitu Francis Galton menemukan distribusi lain yang bukan berupa kurva normal. Sir Francis Galton sendiri adalah sepupu Sir Douglas Galton dan sepupu dua kali Charles Darwin. Dia adalah seorang polimath Victoria Inggris, antropolog, genetika, penjelajah tropis, geografer, penemu, ahli meteorologi, ahli protogenetika, psikometrisian, dan statistikawan. Dia diberi gelar kebangsawanan pada tahun 1909. Galton mempunyai produktivitas intelektual yang tinggi dan menghasilkan lebih dari 340 makalah dan buku sepanjang hidupnya. Ia juga menciptakan konsep statistik korelasi dan regresi. Dia adalah orang yang pertama untuk menerapkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan kecerdasan dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data tentang masyarakat yang dibutuhkan untuk genealogikal dan biografi serta untuk studi antropometriknya. Dia adalah seorang pelopor dalam eugenika. Ia mempopulerkan istilahnya sendiri yaitu nature versus nurture, atau alam versus pemeliharaan. Bukunya Genius Hereditary
adalah upaya jenius ilmiah pertama tentang sains sosial yang mempelajari kejeniusan dan kemegahan. Sebagai penyidik dari pikiran manusia, ia mendirikan psikometri, yaitu ilmu tentang mengukur kemampuan mental, dan psikologi diferensial. Dia menemukan metode untuk mengklasifikasikan sidik jari yang terbukti berguna dalam ilmu forensik. Kemudian, Carl Friedrich Gauss, ia mengembangkan teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, galat baku untuk rata-rata. Ia lahir di Braunschweig. Dia adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Saat umurnya genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai 100. Meski cerita ini hampir sepenuhnya benar, soal yang diberikan gurunya sebenarnya lebih sulit dari itu. Gauss adalah ilmuwan dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam matematika. Kalkulus, termasuk limit, adalah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya. Kemudian, ilmuwan yang terakhir dalam masa statistika awal yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal merupakan ilmuwan yang berasal dari Prancis. Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Pada tahun 1642, pada usia 18 tahun, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik yang disebut Pascaline untuk membantu ayahnya seorang penagih pajak menghitung pajak di Prancis. Kontribusi Pascal untuk komputasi diakui oleh ilmuwan komputer Nicholas Wirth, yang pada tahun 1972 membuat bahasa pemrograman dengan nama Pascal. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Selanjutnya di masa pengembangan. Yang pertama adalah tokoh Karl Pearson. Melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep korelasi, regresi, distribusi chi-square, dan analisis statistik kualitatif. Kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911, yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Pearson menikah dengan Maria Serre pada tahun 1890 dan membuahkan 3 anak. Putranya Egon Serre Pearson menjadi penggantinya sebagai ketua Departemen Statistika Terapan di University College. Hasil karya Pearson adalah semua mencakup dalam hal aplikasi yang luas dalam pengembangan statistik matematis yang mencakup bidang biologi, epidemiologi, antropometri, obat-obatan, dan sejarah sosial. Pada tahun 1901, dengan Weldon dan Galton, ia mendirikan jurnal biometrika di mana objeknya adalah pengembangan teori statistik. Dia menjadi editor jurnal ini sampai kematiannya. Dia juga mendirikan jurnal Annals of Eugenics, yang sekarang dikenal sebagai Annals of Human Genetics pada tahun 1925. Dia menerbitkan Draper's Company Research Memoirs sebagian besar untuk memberikan catatan output dari Departemen Statistik Terapan dan tidak dipublikasikan di tempat lain. Buah pikiran Pearson banyak menopang metode statistik klasik yang umum digunakan sekarang ini. Contoh kontribusinya adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson dan kurva kontinu, chi-distance, p-value, teori tes hipotesis dan teori statistik keputusan, Pearson chi-square test, dan prinsipal analisis. Yang kedua ada William Sally Gossett.
Dikenal sebagai seorang ahli statistik yang terkenal dengan nama penanya Staden dan untuk karyanya berupa distribusi tes student. Lahir di Canterbury, Inggris, dari pasangan Agnes Tilly Fidel dan Kolonel Frederick Gosset. Gosset belajar di Winchester College sebelum belajar kimia dan matematika di New College, Oxford. Pada tahun 1899, ia bergabung dengan perusahaan pembuatan bir Dublin Arthur Guinness dan Son. Disinilah ia menggunakan ilmu statistiknya di bidang pembuatan bir dan seleksi varietas di ladang Gertz, semacam gandum untuk membuat bir. Nah, si Gosset ini memperoleh ilmunya dengan belajar trial dan error dan juga menghabiskan waktunya antara 1906 dan 1907, jadi sekitar 1 tahun di laboratorium biometrik mirip Carl Pearson. Nah, Gosset dan Pearson memiliki hubungan yang baik. Pearson dibantu Gosset dalam hal matematika dalam penulisan papernya. Pearson dibantu dengan 1980-an paper, tetapi ia memiliki apresiasi yang kecil terhadap pentingnya hal itu. Papernya ini sebagian besar membahas tentang pembuatan bir dengan metode sampel kecil, sementara biometrika yang biasanya memiliki ratusan pengamatan dan melihat tidak ada urgensi dalam mengembangkan metode-metode kecil. Peneliti lain di Guinness sebelumnya sudah menerbitkan paper yang berisi rahasia dagang dari Guinness. Untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia lebih lanjut, Guinness melarang karyawannya menerbitkan paper, apapun informasi yang terkandung di dalamnya. Ini berarti bahwa Gosset tidak bisa menerbitkan karya-karyanya di bawah namanya sendiri. Karena itu ia menggunakan nama samaran yaitu Staden untuk publikasinya. Untuk menghindari deteksi oleh pihak Guinness, prestasi yang paling terkenal dari Gosset disebut sebagai distribusi tes student. Yang ketiga yaitu Charles Spearman, murid Galton dan Leibniz, mengembangkan konsep one factor model yang selanjutnya dijuluki the father of factor analysis. Yang keempat ada Godray Thomson, Hilbert, Raymond Cattell, dan Carl Holzinger, memberi kontribusi pada penulisan konsep analisis faktor dari Spearman. Yang kelima ada Harold Hotelling, yaitu yang memperluas konsep one of factor model dari Spearman menjadi multiple factor model. Dan yang keenam ada Louis Goodman, mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Goodman dan banyak memberikan kontribusi pada analisis faktor. Yang ketujuh ada Ronald Alimer Fisher, mengembangkan desain eksperimen di samping analisis varian dan kovarian, distribusi Z, T, dan uji signifikasi dan teori tentang perkiraan atau theory of estimation. Ahli statistik, evolusi biologi, dan genetika Inggris. Richard Dawkins menyebutnya pengganti Darwin terbesar. Dan ahli sejarah statistik Anders Halt menyebutkan Fisher adalah seorang jenius yang dengan sendirian menciptakan dasar-dasar ilmu statistik modern. Beberapa sumbangan Fisher pada dunia statistik adalah prinsip desain eksperimen, maximum likelihood, sufficiency, unclarity, discriminator linear Fisher, dan Fisher Information dalam artikelnya tahun 1924 yang berjudul On a Distribution Yielding the Error Function of Several Well-Known Statistics. Diperkenalkan chi-square Carl Pearson dan test student. Hasil analisisnya yang lain adalah distribusi Z yang saat ini sangat dikenal bersama distribusi F. Kontribusi ini membuatnya jadi tokoh utama statistika di abad ke-20. Yang ke-8 ada Francis Likert, mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Likert, dan yang terakhir ada Jan Tinbergen yang memperkenalkan ekonomi statistik pada tahun 1937. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah statistika atau ilmuwan pada masa statistika modern. Yang pertama itu Andrei Kolmogorov dan Smirnov. Hasil karyanya dikenal dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, Neyman G. memberikan kontribusi pada Theory of Sampling Human Population. Yang ketiga ada M.H. Hansen dan W.N. Horwitz, mengembangkan Theory of Sampling from Finite Population. Yang keempat, Cochran dan Taro Yamane, yaitu mengembangkan teknik sampling. Yang kelima, Joresko, Kesling, dan Willy membentuk kesatuan model yang dikenal dengan persamaan struktural.
Yang keenam, Prasanta Chandra Mahalanobis berkontribusi dalam mengembangkan analisis peubah ganda. Salah satu kontribusinya yang besar adalah jarak Mahalanobis atau D statistik, yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis juga pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal bernama Snagnya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan India Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Nation Survey atau NSS, yang bertugas mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh India. Divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India, dan akhirnya NSS sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik T2 yang merupakan generalisasi dari statistik T-student untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data peubah ganda. Distribusi tag 0 dari T2 adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan berbeda, ditemukan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938. Yang ketujuh ada Ragnar Friis, perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai pada tahun 1920 dipelopori oleh Ragnar Friis dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang sreg dengan pemodelan, termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernow, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Cowles Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter model ekonometrika, yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, atau yang disebut dengan sistem persamaan simultan, dan seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Dale menemukan suatu metode 2SLS, two stageless squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR, seemingly unrelated regression, untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Dale bersama Zellner menemukan metode 3SLS, three stageless square, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Metode ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi lag maupun autoregressive yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya, model-model tersebut menjadi pelanggaran asumsi klasik atau autocorrelation, heteroscedasticity, sehingga belakangan muncul suatu mode yang dikenal dengan ARS, autocorrelation and conditional heteroscedasticity. Yang kedelapan ada Kalyampudi Radhakrishna Rao. Beliau adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao bekerja di Museum Antropologi sambil menyelesaikan PhD pada tahun 1948. Tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Salah satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistical Inference yang telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Yang ke-9 ada Genichi Taguchi. Di bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan, faktorial sebagian, fraksional faktorial, yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar pada tahun
1980 yang disebut juga offline quality control. Yang ke-10 ada Bradley Efron, memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi Daro-Jagnev yang diperkenalkan oleh Quenville pada tahun 1948. Berhubung metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang tetapi berbasis pada data, Bootstrap dikenal sebagai data-driven approach. Pada dekade 80-an, perkembangan metode parametrik mulai sering digunakan seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Demikian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.